Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas film thriller dengan plot twist lagi. Film ini berjudul Incident in a Ghostland tahun 2018. Seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah keluarga kecil yang sedang bepergian dengan mobil. Ada seorang ibu yang bernama Colin, anak pertama perempuannya yang bernama Vera, dan anak perempuan terakhirnya yang bernama Beth. Usut punya usut, ternyata mereka sedang berangkat untuk menuju ke sebuah rumah yang ditinggalkan oleh mendiang saudarinya Colin, yang dimana Colin mendapat kabar kalau di surat wasiat saudarinya, ia dipercaya untuk tinggal di rumah peninggalan saudarinya itu. Di tengah perjalanan terlihat si Beth yang sedang membaca beberapa bab yang tertulis di sebuah novel, yang dimana novel ini adalah hasil karyanya sendiri. Ia ternyata mempunyai cita-cita menjadi seorang penulis novel terkenal. Ia terinspirasi dari sosok penulis novel horor yang bernama Howard Phillips. Ibunya terlihat mendukung cita-cita anaknya itu. Namun tidak dengan Vera yang terus saja mengejek Beth dengan mengatakan bahwa tak ada gunanya si Beth ini seharian ngetik-ngetik novel yang tidak jelas. Ibunya pun kemudian meminta Vera agar tidak lagi membuli adiknya itu. Pada saat mereka sedang berdiskusi itu, tiba-tiba terdengar klakson dari sebuah truk yang ada di belakangnya. Terlihat di sana seseorang yang menyetir truk itu melambaikan tangannya ke arah mereka. Ibunya pun membalas kembali lambaian tangan itu, sedangkan Vera membalasnya dengan mengacungkan jari tengah. Dengan bahasa Perancis, ibunya meminta si Vera untuk berperilaku dengan sopan kepada orang lain. Singkat cerita, pada malam harinya mereka berhenti sejenak di sebuah supermarket untuk membeli beberapa makanan. Saat di sana, si penjaga supermarket bertanya kepada Beth tentang maksud tujuan mereka datang ke daerah ini. Beth pun kemudian menjawab bahwa dia dan keluarganya akan pindah dan tinggal di sebuah rumah di daerah sini yang dimana pemilik sebelumnya adalah bibi mereka yang telah meninggal yang bernama Clary. Ternyata si penjaga kenal dengan bibi mereka. Ia bilang bahwa bibi mereka dikenal dengan sebutan Clary si Nyonya Prancis. Di saat Beth masih di dalam toko, ia tak sengaja melihat truk yang bertemu mereka tadi sedang berada di sana dan baru berjalan pergi meninggalkan supermarket itu. Setelah itu, Beth melihat dan membaca sebuah koran yang dimana di koran itu tertuliskan kalau pembunuhan keluarga baru saja terjadi untuk yang kelima kalinya di daerah sini. Yang dimana seseorang yang membunuh ini hanya membunuh orang tuanya saja dan tak membunuh anak-anak dari korban itu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah bibi mereka. Bisa dilihat isi dari rumah itu banyak sekali barang-barang antik dan banyaknya boneka tua. Beth, Vera dan ibunya mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam rumah itu. Beth juga terlihat membawa mesin ketik tua yang sering ia gunakan untuk mengetik novel. Ia kemudian menunjukkan kepada Vera sebuah cermin jebakan yang ada di sana. Ia bilang bahwa cermin ini mempunyai sesuatu yang ada di dalamnya. Dan ketika Beth menekan tombol yang ada di cermin, ternyata di dalamnya terdapat sebuah boneka badut yang membuat si Vera ini kaget setengah mati. Vera yang kesal pun kemudian keluar untuk mencari ketenangan. Ketika Beth sedang memindahkan beberapa buku, ia dibuat terkejut dengan bercakan darah yang ada di tangannya. Ia yang ketakutan pun kemudian segera memberitahukan ibunya. Ternyata darah itu adalah karena ia saat itu sedang datang Moon. Aduh. Ketika di luar, Vera mengungkapkan kekesalannya dengan adiknya itu karena terlalu polos. Ia mengatakan jika ia terlalu polos seperti itu, ditakutkan tak akan ada pria yang akan mengencaninya nanti. Mendengar hal itu, ibunya pun mengatakan bahwa ia senang kalau ternyata Vera ini masih mengkhawatirkan adiknya itu. Singkat cerita, sebuah lampu mobil tiba-tiba muncul di sana. Dan saat Vera dan Beth sedang memindahkan barang, mereka mendengar sesuatu yang naik ke tangga di rumah itu. Tetapi di sini, Beth menganggap kalau ini mungkin biasa terjadi di sini, mengingat bahwa ini adalah rumah tua. Di lain sisi, ketika ibunya sedang sibuk menelpon, telepon ibunya ini tiba-tiba kehilangan sinyal. Dan saat sedang mencari sinyal itu, tiba-tiba seorang pria bertubuh besar muncul dan langsung memukuli si ibu. Terlihat dari gerak-gerik si pria ini nampaknya mempunyai gangguan mental. Usut punya usut juga, ternyata yang tadi berada di truk itu
adalah si pria besar ini dan ia datang ke sini dengan seorang perempuan. Perempuan inilah yang menyetir dan melambaikan tangan di truk tadi. Singkat waktu, si pria besar kemudian menangkap Beth dan Vera dan membawa mereka masuk ke ruangan bawah tanah. Kalau kita lihat, sepertinya mereka sudah cukup lama tinggal di rumah ini sebelum keluarga Beth. Hal itu dibuktikan dengan ia bisa mengetahui bahwa rumah ini mempunyai ruangan bawah tanah. Saat di ruangan bawah tanah ini, si pria ini mulai mencium-cium tubuh si Beth. Dan karena Beth baru saja datang akhirnya ia pun memilih si Vera dan kembali mencium-ciumnya. Setelah merasa cocok, ia pun membawa si Vera masuk ke sebuah ruangan dan di sana kemungkinan si Vera ini mau prot-prot gitu sama si pria ini. Beth kemudian mencoba kabur, tetapi pintu di sana telah terkunci. Terlihat juga si perempuan teman si pria tadi mau memukul si Beth, tetapi ibu Beth langsung datang dan melindungi anaknya. Perkelahian pun terjadi di sana yang ternyata dibenangkan oleh si ibu. Ia juga di sini menolong Vera dari si pria tadi. Tiba-tiba Beth terbangun dari mimpinya yang ternyata itu adalah peristiwa masa lalunya. Ia kini telah bersuami dan menjadi seorang penulis novel terkenal. Salah satu novel yang sangat terkenalnya adalah novel horor yang berjudul Incident in the Ghostland, yang dimana novel itu menceritakan tragedi yang ia alami dulu. Ia juga telah mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika sedang menonton itu, tiba-tiba Beth mendapat telepon yang rupanya itu adalah telepon dari Vera, yang dimana dengan nada suara yang ketakutan, Vera meminta kepada Beth untuk menolongnya. Rupanya semenjak kejadian itu, ia seperti mengalami depresi yang parah akibat insiden itu. Vera juga terlihat ketakutan sendiri seperti melihat atau merasakan kalau si orang jahat tadi masih hidup dan mengganggu mereka berdua. Nah, karena sangat khawatir dengan kondisi kakaknya itu, Beth pun memutuskan untuk pulang dan tinggal beberapa waktu dengan Vera dan ibunya di rumah bibi mereka. Pada saat Beth sampai di rumah itu, keadaan tidak seperti dulu, di mana sebelumnya banyak sekali barang antik dan boneka tua. Sekarang tidak ada lagi. Ketika malam, Beth bertanya kepada ibunya tentang kemana semua barang antik yang ada di sini. Si ibu pun bilang bahwa semua barang antik ini telah ia jual untuk mengumpulkan uang demi merenovasi rumah ini. Beth yang mendengar itu pun menjadi sedih. Ia di sini berpikir apakah uang yang ia berikan untuk ibunya setiap bulan itu kurang. Ibunya menjawab bahwa uang yang diberikan Beth lebih dari cukup. Semuanya ia simpan karena dia tidak ingin merepotkan Beth jika dia kehabisan uang. Saat sedang berbincang-bincang, terdengar teriakan dari ruangan bawah tanah yang dimana teriakan itu berasal dari teriakan si Vera. Ibunya bilang bahwa Vera mengunci dirinya sendiri di dalam sana dan dia juga membawa kunci itu. Tetapi beruntungnya ibunya mempunyai kunci. Saat mereka ke sana, bisa dilihat si Vera ini terlihat benar-benar sangat kacau. Badannya penuh bekas luka akibat dia sering menyakiti dirinya sendiri karena depresi. Vera di sini meminta tolong untuk membantunya keluar dari sini, seakan-akan dia ini masih disekap oleh si pria dan si wanita jahat tadi. Singkatnya, di malam hari, Beth terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu yang ada di dalam sebuah cermin. Ketika Beth memasuki cermin itu, tiba-tiba Beth ini seperti ditarik oleh seseorang dan masuk ke dalam sana. Dan rupanya itu hanyalah mimpi dari Beth. Setelah terbangun, ia kemudian melihat cermin itu, yang di cermin itu terdapat tulisan yang ditulis dengan lipstik yang bertulis "Help me". Tanpa pikir panjang, ia kemudian menemui Vera di ruangan bawah tanah. Saat di sana, ia menemukan sebuah borgol milik Vera. Dan terlihat Vera yang ada di sana mengatakan apakah Beth ingin membiarkannya mati sendirian. Ia berkata si penjahat masih saja terus menyiksanya. Dan ia terus berteriak dan meminta tolong, tetapi Beth tak memperdulikannya. Ia kemudian menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya seperti bekas luka bakar dan luka hantaman benda-benda tumpul. Tiba-tiba terdengar suara klakson yang membuat Vera langsung bersembunyi. Karena penasaran, Beth pun mencoba keluar dan saat di luar terlihat sekilas truk yang berlalu pergi dari sana. Rupanya truk itu adalah truk milik teman ibunya Beth. Saat di malam hari, Beth dan ibunya menikmati malam dengan berdansa bersama. Sedangkan Vera, ia terlihat sangat ketakutan di ruangan bawah tanah. Ia di sini berkata bahwa dia merindukan Beth dan berharap Beth bisa kembali. Singkat waktu, Beth mendengar suara yang berasal dari salah satu kamar. Rupanya suara itu berasal dari si Vera yang telah diborgol di kasur dan memakai make up dan pakaian seperti boneka.
Beth kemudian segera mencari kunci borgol Vera dan saat dia keluar dari kamar tadi, tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dan di dalam kamar itu terdengar seperti suara Vera ini sedang dipukuli oleh seseorang. Beth kemudian menemui ibunya dan meminta kunci kamar itu. Tetapi ibunya bilang bahwa kamar itu tak punya kunci. Ia pun kemudian kembali ke kamar Vera dan saat itu Vera kemudian terlihat seperti dipukuli oleh sosok yang tak kasat mata. Dan jari tangan Vera pun tiba-tiba tak karuan bentuknya. Ibunya kemudian datang dan mencoba memanggil ambulans. Ketika Beth kembali ke tempat Vera, Vera sudah kembali masuk ke ruangan bawah tanahnya dan pintu ruangan itu pun terkunci. Kemudian terdengar suara yang mengatakan kalau mereka telah selesai menghancurkan Vera dan sekarang adalah giliran Beth untuk dihancurkan. Setelah Beth mendengarnya, tiba-tiba hantu dari pria botak gendut jahat itu muncul di sana. Ketika Beth sedang di kamar, ia kemudian dihampiri oleh sosok misterius yang langsung menangkap Beth. Keesokan paginya, Beth kemudian terbangun dengan kondisi tubuh yang babak belur. Ia kemudian menyangka kalau ini adalah ulahnya si Vera. Ia kemudian menemui Vera di bawah dan bertanya apa yang telah Vera lakukan kepadanya. Ia kemudian menjawab bahwa ini adalah giliran Beth untuk dijadikan mainan oleh si psikopat-psikopat itu. Beth menganggap kalau Vera benar-benar telah gila. Tiba-tiba, Vera menampar Beth untuk menyadarkannya. Di sini, sebuah hal mengejutkan terungkap. Vera bilang bahwa Beth harus menerima kenyataan yang ternyata kalau sebenarnya Beth masih berada terkurung di sini bersama dengan Vera. Soal Beth yang telah hidup bebas itu sebenarnya adalah imajinasi Beth karena dia merasa tak terima dengan kenyataan kalau sebenarnya ketika malam insiden perkelahian waktu itu, ibunya tak berhasil mengalahkan dua psikopat itu. Ia juga menyaksikan di depan matanya bagaimana ibunya dihabisi secara brutal oleh si psikopat itu. Hal itulah yang membuat Beth ini sangat depresi. Ia memilih untuk hidup di dunia imajinasinya untuk membuatnya merasa nyaman dan hilang dari kenyataan yang mengerikan ini. Nah, ketahuan kan sebenarnya siapa yang depresi? Faktanya juga mereka ini sebetulnya terkurung di sini belum sampai berpuluh-puluh tahun maupun berminggu-minggu. Melainkan mereka ini di sini baru beberapa hari saja. Beth yang mendengar itu sangat sedih apalagi setelah diberitahu Vera kalau ibunya telah tiada. Ia sangat sedih karena ibunya lah satu-satunya orang yang sangat memperdulikannya. Vera meminta Beth untuk merelakan kepergian ibu mereka supaya Beth tak terus hidup di dunia imajinasinya. Singkat cerita, di keesokan paginya, Vera menyuruh Beth untuk bersembunyi di dalam lemari karena si psikopat itu akan melakukan permainan seperti petak umpet. Siapa yang ketahuan, maka dia akan dibawa ke atas untuk dijadikan mainan si psikopat yang botak gendut itu. Vera kemudian mengatakan jika mereka ketahuan, mereka tidak boleh berteriak atau kabur karena si psikopat ini bakal mengambil Beth secara paksa. Namun sialnya saat ketahuan itu, si Beth ini malah berusaha kabur dan alhasil dia pun didandanin seperti boneka untuk dijadikan mainan si psikopat botak itu. Ketika Beth didandanin ini, ia sangat shock ketika melihat mayat ibunya yang disimpan di sana. Setelah itu, Beth pun ditempatkan di tumpukan boneka seakan-akan Beth adalah boneka. Ia kemudian secara diam-diam mengambil sebuah besi lancip yang terdapat di salah satu boneka itu. Tak lama kemudian si psikopat itu pun datang. Di sana ia mulai memainkan boneka-boneka itu dan di sana ia juga meremukkan tangan si boneka itu dan membakarnya. Saat tiba giliran si Beth, si psikopat itu pun kemudian meraba-raba tubuhnya Beth. Dan ketika ada kesempatan, Beth pun langsung menusuknya dengan besi tadi. Ketika Beth akan kabur, si psikopat itu tiba-tiba menyerang Beth. Tetapi beruntungnya, di tengah-tengah itu Beth ini langsung menggeplak kepala si psikopat dengan mesin ketiknya yang membuat satu psikopat lagi datang dan masuk ke ruangan itu dengan menghancurkan pintu ruangan itu. Beth yang mengetahuinya kemudian bersembunyi dan setelah psikopat itu pergi, Beth kemudian menuju ke ruangan bawah tanah untuk melepaskan Vera karena dia mendapatkan kunci ruang. Ketika mereka akan kabur, sialnya salah satu psikopat ini ada di sana. Tetapi beruntungnya si psikopat botak gendut itu nangis di atas dan mencoba memanggil-manggil psikopat perempuan itu, yang membuat perempuan psikopat itu pergi. Melihat ada kesempatan, Beth dan Vera pun akhirnya bergegas pergi dari sana. Mereka pun terus berlari mencari pertolongan ke jalan raya. Akhirnya dua orang polisi datang.
Polisi itu pun kemudian menelpon polisi yang lain. Setelah memberikan penjelasan, si rekan yang dihubungi ini menjawab bahwa sepertinya seorang penjaga di sebuah supermarket mengenali kedua orang ini. Si penjaga supermarket itu bilang bahwa dia tahu apa tujuan Beth dan Vera ini datang kemari. Polisi-polisi itu kemudian mencoba membawa Vera dan Beth pergi dari sini. Namun sayangnya psikopat perempuan itu muncul dan langsung menembaki kedua polisi ini. Beth dan Vera pun dibawa kembali ke dalam truk. Beth kemudian terlihat kembali berada di dunia imajinasinya. Saat di sana Beth ini sedang merayakan keberhasilan bukunya dan di sana ia bertemu dengan penulis yang ia idolakan dulu. Ketika bersama ibunya, Beth melihat si Vera yang tengah meminta tolong dari balik kaca. Beth yang melihat Vera meminta keputusan kepada ibunya apakah dia harus menyelamatkan Vera di sana atau tidak. Ibunya menjawab bahwa Beth harus pergi untuk menyelamatkan Vera. Ia kemudian tersadar dan ternyata sekarang posisinya sedang dicekik oleh si botak. Tiba-tiba target si botak ini berpindah ke sebuah boneka cermin yang tiba-tiba muncul. Merasa ada kesempatan, Beth pun langsung menolong Vera yang sedang dipukuli oleh si wanita itu. Dan terjadilah perkelahian antara Beth dan psikopat itu. Di tengah perkelahian itu, botak gendut itu datang dan berusaha buat memukul Beth. Tetapi beruntungnya, seorang polisi datang dan langsung menembak si botak sampai menjadi ubi. Psikopat perempuan itu kemudian diminta untuk tidak bergerak. Tetapi karena dia tetap bergerak juga, akhirnya ia pun ditembak juga. Di akhir film, Beth dan Vera pun akhirnya dibawa ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Beth melihat arwah ibunya yang menunjuk ke arah mesin ketik Beth, yang seperti memberi pesan bahwa Beth harus menjadikan momen mengerikan ini sebuah cerita untuk novelnya, dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian alur film kali ini? Pesan dalam film ini adalah jangan pindah rumah nanti psikopat datang. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.